Mengenal Susilo Bambang Yudhoyono. Di sebuah desa kecil bernama Termas, Pacitan, di tepian barat Jawa Timur, lahir seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang prajurit, ibunya guru sekolah. Tak ada yang menyangka, bayi yang lahir pada 9 September 1949 itu kelak akan memimpin bangsa Indonesia sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Namanya, Susilo Bambang Yudhoyono, atau akrab disapa SBY. Sejak kecil, SBY sudah jatuh cinta pada disiplin dan pengabdian. Ia tumbuh dalam nilai-nilai ketegasan dan kerja keras. Jalan hidup membawanya ke Akademi Militer di Magelang, di mana ia ditempa menjadi perwira yang tidak hanya tangguh, tapi juga cerdas. Di tengah dentuman senjata dan baris berbaris, SBY justru dikenal sebagai tentara yang berpikir. Ia menulis, ia menganalisis, dan ia bermimpi lebih dari sekadar pangkat. Ketika reformasi mengguncang Indonesia, SBY berada di persimpangan sejarah. Dari seorang jenderal, ia kemudian melangkah ke dunia politik. Dikenal tenang, diplomatis, dan penuh perhitungan, ia dipanggil oleh zaman untuk menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan Indonesia. Tahun 2004, sejarah mencatat, rakyat memilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bukan melalui musyawarah elit, tapi lewat suara rakyat yang dikumpulkan dari seluruh pelosok negeri. Inilah era baru demokrasi. SBY adalah lambangnya. 10 tahun memimpin, SBY menghadapi tantangan demi tantangan, bencana alam, krisis global, konflik politik, hingga dinamika ekonomi. Namun dalam setiap badai, ia hadir sebagai nahoda yang tenang. Ia dikenal tidak meledak-ledak, tapi justru itulah kekuatannya. Di tangannya, demokrasi Indonesia bertumbuh. Suara rakyat dijaga. Media bebas, lembaga negara berjalan lebih seimbang. Di luar panggung politik, ia adalah penyair, pelukis, dan ayah dari 2 anak. Seorang suami setia yang kehilangan belahan jiwanya, Ani Yudhoyono, namun tetap tegar berdiri demi bangsa dan keluarga. Kini, SBY bukan lagi presiden. Tapi kisahnya tetap hidup. Ia telah membuktikan bahwa dari desa terpencil pun, anak bangsa bisa melangkah ke puncak kepemimpinan nasional. Ia adalah bukti bahwa demokrasi bisa tumbuh di bumi Nusantara. Susilo Bambang Yudhoyono bukan hanya nama. Ia adalah cerita tentang ketekunan, tentang visi, dan tentang bagaimana kekuasaan bisa dijalankan dengan kepala dingin dan hati yang hangat.